Beberapa kasus mobil listrik atau BEV yang tiba-tiba keluar asap dan meledak itu menimbulkan keraguan pada beberapa orang terhadap ketahanan pada baterai mobil BEV. Apalagi kita sering mendengar beberapa brand mobil BEV di-recall karena rata-rata ada cacat produksi dan kasus recall ini terjadi juga secara global karena isu pada baterai. Tapi perlu diingat juga bahwa kasus mobil terbakar itu bisa terjadi di semua jenis mobil. Bahkan data dari tahun 2023 sampai 2024 itu tercatat hanya 25 kasus kebakaran pada mobil BEV per 100.000 mobil. Itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan mobil internal combustion engine atau ICE dan hybrid. Bahkan kasus kebakaran mobil hybrid 2 kali lipat dari mobil ICE. Namun pertanyaannya di sini, apa sih yang bisa menyebabkan mobil BEV itu bisa sampai terbakar bahkan meledak? Rata-rata mobil BEV sekarang menggunakan baterai lithium ion dengan material katoda lithium ferrofosfat atau LFP. Baterai jenis ini memiliki keunggulan pada kepadatan energi yang tinggi, performa yang bagus, kemampuan fast charging, dan mampu beroperasi secara normal baik di suhu rendah maupun tinggi. Tapi tentunya masih ada kekurangannya seperti rentan pada penurunan kualitas baterai di suhu tinggi, dan kasus terburuknya kemungkinan terjadi thermal runaway ketika sering overcharge atau saat terjadi kecelakaan. Thermal runaway adalah sebuah reaksi kimia berantai yang mengakibatkan peningkatan suhu yang tak terkendali dari satu atau beberapa sel baterai sehingga terjadi perambatan panas ke sel-sel baterai lainnya yang bisa memicu api. Inilah yang menyebabkan mobil BEV itu bisa tiba-tiba terbakar apalagi pada saat charging maupun kecelakaan. Selain itu, baterai ketika beroperasi bisa memicu beberapa macam gangguan seperti overcharge, overdischarge, pembentukan timbal sulfat, bahkan korsleting yang meningkatkan resiko thermal runaway. Tapi tenang aja, mobil BEV zaman sekarang rata-rata udah dilengkapi dengan Battery Management System atau BMS. BMS inilah yang menjelaskan kenapa kasus kebakaran pada mobil BEV jauh lebih jarang terjadi ketimbang mobil ICE. BMS ini akan memberikan fungsi preventif, misalnya kalau ada voltase berlebihan pada beberapa sel, itu akan diseimbangkan. Kalau ada beberapa sel bermasalah, itu akan dipisah dari rangkaian listrik untuk menjaga sel-sel yang masih bagus. Selain itu, masalah korsleting juga bisa dihindari karena adanya proses isolasi dari BMS. BMS juga secara umum memperpanjang usia baterai dengan memastikan setiap sel baterai mendapatkan daya yang sama dan menghindari baterai dari yang namanya overcharge dan overdischarge. Tapi perlu diingat bahwa BMS juga bisa bermasalah karena cacat produksi atau pemakaian. Bisa dari hardware, software, maupun perangkat komunikasinya. Yang paling fatal jika bermasalah dari hardware-nya khususnya malfungsi sensor. Ini bisa membuka peluang untuk korsleting. Untuk mencegah gangguan pada sistem baterai secara keseluruhan, ada 4 cara yang bisa dilakukan. Pertama, usahakan cas mobil jangan sampai 100%, disarankan maksimal 80% dan jangan sampai dipakai di bawah 20% untuk memperpanjang umurnya. Kedua, jangan gunakan charger aftermarket karena bisa menyebabkan arus listrik tidak stabil dan dapat memicu kebakaran. Ketiga, usahakan jangan mengekspos mobil kalian langsung di bawah sinar matahari maupun suhu ekstrim lainnya. Parkir di tempat yang teduh atau di garasi jika ada. Keempat, rutin lakukan servis berkala dan jangan sampai dilewatkan. Apalagi kalau kalian baru mengalami banjir atau benturan keras, itu sebisa mungkin langsung lakukan pengecekan untuk melihat tanda-tanda kerusakan fisik, kabel yang terbuka, ataupun komponen haus. Supaya masalah pada BMS dan baterainya bisa diidentifikasi lebih dini. Silahkan komen jika ada yang kurang di video ini biar bisa jadi informasi berguna buat yang lain.